Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dan saya akan menjelaskan tentang rencana pasca studi. Nah, jadi itu bedanya apa sih rencana pasca studi dengan esai kontribusi untuk Indonesia. Nah, jadi itu sebenarnya saya udah pernah buat. Ini adalah rencana studi. Jadi kalau misalnya LPDP itu, kalau misalnya kalian lihat di persyaratan yang tahun ini itu esai itu harus dua, rencana kontribusi dan rencana pasca studi. Nah, sebelum itu saya mau share sedikit. Nah, ini dulu nih, pada saat waktu itu saya di PK 131 LPDP. Nah, ini adalah buku yang bakal kalian dapatkan ya kalau misalnya kalian diterima di LPDP. Ini ada foto-foto juga gitu ya. Ini pada saat waktu itu kita keterima di LPDP dan melakukan camp gitulah di hotel. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk tahun ini juga kita akan membuat dua esai, yaitu esai kontribusi untuk Indonesia dan esai rencana studi. Nah, ini contohnya ya buat rencana studi. Buat yang belum baca esainya itu bisa baca dulu di video sebelumnya sebelum kita bahas tentang rencana studi. Ini rencana pasca studi. Oke, saya bacain aja. Rencana studi. Ya. Saya akan memilih spesialis ilmu kesehatan anak Universitas Padjadjaran dalam program beasiswa LPDP ini. Ilmu kesehatan anak mempelajari segala aspek kesehatan anak dari mulai saat pembuahan, tumbuh kembang anak, hingga segala penyakit yang diderita oleh seorang anak. Ilmu yang menjadi fokus saya adalah permasalahan pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak dapat menjadi dewasa yang baik jika mereka mampu tumbuh dan berkembang secara normal, terutama pada masa golden period, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga masa golden period seorang anak. Nah, jadi untuk rencana pasca studi ini kita harus menjelaskan dulu kita mau kuliah di mana sampai universitasnya juga. Dan sedikitlah menjelaskan tentang sebenarnya tuh nanti fokus kuliah kita tuh kemana sih. Kayak misalnya saya kenapa saya sesuai dengan esai kontribusi untuk Indonesia yang di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita nih mau masuk UNPAD, saya mau di bagian anak dan fokusnya itu nanti gimana nih, ke arah mana, karena itu untuk menjadi solusi dari permasalahan yang sudah diutarakan di esai di kontribusi untuk Indonesia. Ya. Ini langsung ke paragraf kedua ya. Selama saya menjadi pencerah Nusantara penempatan Kabupaten Grobogan, saya melihat fakta bahwa masih banyak permasalahan kesehatan anak. Lalu saya membandingkan bagaimana di wilayah timur yang masih sedikit memiliki dokter spesialis anak. Namun, jika harus menunggu pemerataan dokter spesialis anak, akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa peran pelayanan primer masih menjadi garda terdepan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak di Indonesia. Konsep dokter anak puskesmas adalah upaya yang ingin saya tanamkan bahwa dokter spesialis anak dapat berkontribusi untuk mencegah permasalahan kesehatan anak di pelayanan kesehatan primer. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang dokter spesialis anak menjadi penanggung jawab dan sekaligus mentor bagi beberapa puskesmas yang nanti akan dibina olehnya. Puskesmas dapat secara langsung berkomunikasi dengan dokter spesialis anak jika menemukan kasus yang harus segera ditangani sehingga petugas puskesmas dapat melakukan tindakan sementara yang tepat di bawah bimbingan dokter spesialis anak secara langsung. Nah, jadi di paragraf kedua ini saya flashback lagi yang di esai kontribusi anak. Kalau saya itu adalah pencerah Nusantara dan saya jelaskan lagi terkait dengan konsep dokter anak puskesmas ini. Kalau misalnya konsep dokter anak puskesmas ini, jadi sebenarnya di setiap daerah itu tuh tidak harus menunggu dokter anak yang cukup untuk memperbaiki suatu kabupaten. Misalnya satu kabupaten harusnya butuh 3, ternyata dokter anaknya cuma 2. Nah, tapi kita bisa mensiasati dengan konsep dokter anak puskesmas. Dengan 2 dokter pun bisa menjadi mentor bagi puskesmas. Misalnya ada 8, dokter anaknya ada 2. Nah, satu dokter anak mengampu 4 puskesmas. Jadi mereka punya tangan-tangan untuk membantu dokter anak dalam mewujudkan anak yang sehat dan juga yang sesuai dengan untuk memecahkan masalah dari permasalahan yang ada di Kabupaten Grobogan ini. Ceritanya di situ di sini ya. Nah, lalu paragraf yang ketiga. Nah, ini baru nih saya jelasin nih
saya ngambil studinya di mana nih? Kita balik lagi. Jadi, saya memilih pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak di Universitas Padjadjaran atau UNPAD untuk program beasiswa LPDP. Universitas Padjadjaran menjadi tujuan saya karena saya pernah menempuh pendidikan dokter umum saya di sana, sehingga proses penyesuaian belajar pun bisa menjadi lebih cepat. Hal ini penting mengingat pendidikan dokter spesialis menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, dengan saya dapat melakukan penyesuaian yang cepat dapat membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Nah, alasan saya selanjutnya mengapa memilih ilmu kesehatan anak UNPAD adalah sudah terakreditasinya Prodi Spesialis Anak. Pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak UNPAD terakreditasi A melalui sertifikat yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak UNPAD mampu mencetak dokter-dokter spesialis anak yang berkualitas. Nah, jadi baru nih paragraf yang ketiga kita lebih detail nih. Nah, jadi nggak hanya kita pilih kampus tuh hanya sekedar terkenalnya aja. Jadi saya misalnya nih, karena saya sebelumnya UNPAD, saya berharap dengan saya balik lagi ke UNPAD, maka akan tercipta proses adaptasi yang baik. Sehingga bisa tidak shock culture kayak gitu. Atau yang kedua misalnya, di universitas itu akreditasinya sudah A. Nah, pokoknya kita harus menggali lah sekolah itu, kenapa kita harus memilih sekolah itu dan apa kelebihannya dibandingkan universitas yang lain. Nah, lalu ini kita bahas lagi nih yang lebih detail nih. Ujian masuk program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran itu memiliki 2 gelombang, yaitu pada bulan Mei dan bulan November. Saya akan mengikuti ujian masuk PPDS bulan Mei 2019 untuk perkuliahan yang dimulai bulan September 2019. Lama pendidikan studi PPDS Ilmu Kesehatan Anak adalah 8 semester dengan beban studi 120 SKS. Dalam hal ini, saya akan berusaha dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan studi tepat waktu sehingga bisa dengan cepat berkontribusi bagi Indonesia. Nah, tadi tuh kita lebih detail lagi nih, sampai ke ujiannya, sampai ke plan kita gimana pas diterima LPDP, kita ikut ujiannya kapan, terus kan yang tadi UNPAD ada 2 gelombang, saya mau ikut ujian kapan. Nah, terus sampai ke SKS-nya pun kalau bisa harus tahu juga seperti itu. Harus menyelesaikan, dan juga di UNPAD itu misalnya berapa, apakah 8 semester, 9 semester, kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita harus menjelaskan tentang pada saat studi itu di ending di akhir itu kita penelitiannya tentang apa. Nah, ini yang harus cukup penting nih, karena apa? Kalau misalnya kita nggak tahu kita tesisnya mau apa, kadang tuh penguji atau pewawancara bilang, ini mah masih belum kuat nih plannya buat bisa lulus tepat waktu. Nah, contohnya nih ya. Topik besar dari tesis yang nantinya akan saya pilih adalah tentang balita stunting. Stunting masih menjadi masalah kesehatan balita di Indonesia. Stunting adalah kondisi pendek pada balita. Stunting dapat menyebabkan gangguan pada balita, salah satunya adalah gangguan kognitif yang mengakibatkan proses belajar seorang anak menjadi terganggu, bahkan hingga sampai dewasa nantinya. Berdasarkan data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, angka nasional untuk balita stunting mencapai 37,2%, dan WHO menetapkan batas toleransi untuk balita stunting adalah 20%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki tugas yang sangat berat untuk menekan angka prevalensi balita stunting. Hal ini pula yang mendasari saya pernah mengajukan skripsi tentang stunting ketika program sarjana kedokteran di UNPAD sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya dikit aja kita bahas tentang tesis yang nantinya akan kita ajukan pada saat semester akhir nanti. Dan terus si tesis ini dijelaskan aja kenapa kita mengambil tesis ini. Tadi saya udah jelaskan bahwa di Indonesia stunting masih banyak seperti itu. Ya, tapi tidak perlu secara detail. Jadi kita hanya melihat kenapa kita tertarik mengambil tesis ini. Nah, lanjut di paragraf berikutnya. Selama saya menjalani pendidikan dokter spesialis, saya akan aktif di kepengurusan DKM Ashifa Rumah Sakit Hasan Sadikin. Organisasi keagamaan ini memiliki berbagai program kerja sosial, sehingga saya bisa terus berkontribusi untuk masyarakat selama masa pendidikan dokter spesialis saya. Dengan mengikuti DKM Ashifa, saya pun dapat membentengi pengaruh-pengaruh negatif dari luar dengan membekali ilmu agama saya melalui kajian-kajian agama yang dilakukan oleh DKM Ashifa Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, ini lebih ke kalau misalnya pada saat kita di kuliah nanti, aktivitas apa yang nantinya bakal kita lakukan itu perlu juga untuk menunjang
keorganisasian kita, karena kita harus tetap sebenarnya organisasi dan juga harus tetap berkontribusi minimal pada saat kita fase belajar. Nah, lalu ada lagi nih yang paling paragraf terakhir, yaitu sedikit inti dan kita flashback lagi terkait dengan masalah yang ada di Grobogan yang sudah dijelaskan di esai sebelumnya. Jadi setelah saya menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak, saya akan kembali ke Kabupaten Grobogan. Saya akan menerapkan konsep dokter anak puskesmas di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan menjadi tempat pilot project yang baik untuk menerapkan konsep dokter anak puskesmas karena masih tingginya masalah permasalahan kesehatan anak di Kabupaten Grobogan. Saya juga akan aktif di organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai upaya saya untuk bisa berdiskusi dengan seluruh dokter anak di Indonesia dalam mengatasi permasalahan kesehatan anak, terutama melalui konsep dokter anak puskesmas. Sehingga kedepannya konsep ini dapat dilakukan di seluruh kabupaten di Indonesia. Nah, jadi memang namanya itu dia rencana pasca studi ya. Jadi ibaratnya kayak apa sih yang harus kita lakukan setelah pasca studi. Cuman kunci dari esai yang kedua ini, yang rencana pasca studi ini, itu kita menjelaskan dulu juga tuh pada saat studinya itu secara detail kita mau ngapain aja, terus bagaimana kita cara masuk ke perguruan tinggi tersebut, alasannya juga apa, dan juga aktivitas apa yang kita lakukan selama kita belajar di universitas tersebut. Baru di akhir kita singgung kembali tuh pasca studi, itu saya mau balik lagi ke Grobogan, terus selanjutnya saya akan menerapkan konsep dokter anak puskesmas itu. Nah, terus bahkan kalau bisa secara detail lagi, misalnya saya karena ada organisasi yang namanya IDAI, nanti saya akan ikut menjadi kepengurusan IDAI, lalu saya menjelaskan tentang konsep dokter anak puskesmas itu di sana. Dan nantinya juga harapannya itu si konsep ini itu dipakai di seluruh di Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Grobogan, seperti itu. Nah, jadi itulah bedanya ya antara esai kontribusi untuk Indonesia dan rencana pasca studi. Itu tuh lebih ke realitinya seperti apa. Jadi kita kan nggak hanya sekedar bermimpi ya suatu daerah itu atau masalah itu solusinya kita harus lakukan apa, yaitu misalnya dengan sekolah, tapi kita juga pun harus mempersiapkan diri selama sekolah, kita ngapain aja, terus apa yang bisa kita tetap lakukan, kontribusi yang kita lakukan, dan kenapa kita memilih sekolah tersebut. Ya, itu aja untuk pemaparan dari esai yang kedua. Ya, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa langsung di komen atau di kolom media sosial. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.